Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Bapa, terus jamah hati setiap kami, agar hati kami boleh terus diarahkan melalui kebenaran firman-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh selalu fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema merendahkan hati. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 10 ayat yang ketiga. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku." Pada tulah yang ke-8, setelah berkali-kali Musa menasihati Firaun, ada satu perkataan dan pertanyaan Tuhan yang keluar dan disampaikan lewat mulut Musa bagi Firaun. Sebagai sebuah pengajaran yang sangat penting walaupun sederhana, pertanyaan itu adalah, "Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku?" Dari kisah hidup Firaun, apa yang sebenarnya dimaksud oleh Tuhan melalui Musa tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan? Firaun sudah berkali-kali mendengar dan menerima nasihat lewat Musa. Namun semua nasihat itu diabaikan dan sama sekali tidak digubris oleh Firaun. Itulah tanda keangkuhan atau lawan kata dari kerendahan hati. Kerendahan hati secara sederhana adalah sikap hati yang dapat dinasehati, dapat ditegur. Itulah yang tidak nampak dari Firaun pada zaman Musa. Sesungguhnya bagi setiap kita, sekalipun kita adalah orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan selalu menyediakan sarana untuk menerima nasihat dan teguran Tuhan. Itulah yang disebut pembapaan rohani. Firaun pada zaman Musa berbeda dalam menyikapi makna pembapaan dengan Firaun pada zaman Yusuf. Pada zaman Yusuf di Mesir, Firaun sadar bahwa Yusuf adalah seorang manusia yang walaupun masih muda, namun dia penuh dengan roh Tuhan. Firaun pada zaman Yusuf bukan hanya menerima, namun dengan bijaksana menempatkan Yusuf sebagai bapa rohani baginya. Yusuf sendiri menyatakan hal itu di Kejadian 45 ayat yang ke-8 demikian. "Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Akibatnya, bukan hanya Firaun pada zaman Yusuf terpelihara, bahkan bangsanya pun dipelihara dan diberkati Tuhan, hingga Mesir menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa pada masa itu. Berbeda dengan hal itu, Firaun pada zaman Musa memilih untuk angkuh dan mengeraskan hati terhadap pembapaan yang telah Tuhan tempatkan atasnya, yaitu Musa. Firaun berkali-kali menolak teguran, nasihat, dan pernyataan yang Musa sampaikan atas kehendak Tuhan. Keangkuhan inilah yang akhirnya membuat Musa berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku." Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, lembutkanlah hatiku, ajar aku merendahkan diri di hadapan-Mu, agar aku layak berdiri di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.